Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Faisal, Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Kabupaten Mandailing Natal. Kali ini saya akan menyampaikan informasi terkait dengan pengumuman daftar pemilih sementara atau DPS pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal tahun 2020. Berdasarkan PKPU 5 tahun 2020 diatur bahwa tahapan pengumuman DPS dimulai tanggal 19 September sampai dengan 28 September tahun 2020. Nah, DPS akan diumumkan oleh PPS dengan cara ditempel di kantor kelurahan atau desa dan juga di tempat strategis lainnya. Jadi nanti ada 2 rangkap per TPS yang akan ditempelkan dengan harapan nanti setelah diumumkan masyarakat akan menanggapi daftar pemilih sementara yang akan diumumkan tersebut. Nah, bagaimana teknisnya? Jadi dimulai tanggal 19 September PPS sudah mulai menempelkan di tempat yang saya sebutkan tadi. Nah, nanti masyarakat yang melihat itu bisa memberikan tanggapan yang kemudian berdasarkan PKPU 19 tahun 2019 tentang pemutahiran data pemilih, bahwa pemilih, kemudian juga keluarga, kemudian pihak lain yang berkepentingan dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan atau identitas lainnya yang tercantum dalam DPS pada PPS. Jadi misalnya nama saya kan Ahmad Faisal pakai F, tiba-tiba oleh PPS atau PPDP-nya dulu misalnya namanya dibuat menjadi P, jadi bukan F lagi ya, Ahmad Faisal. Sebenarnya secara lafal hampir sama, tapi penulisannya kan berbeda. Ada perbedaan antara huruf F dengan huruf P. Jadi nanti saya bisa mengajukan usul atau tanggapan perbaikan kepada PPS. Nanti saya akan mengisi formulir model A1A KWK namanya, atau formulir tanggapan masyarakat. Nah, itu yang pertama ya. Jadi berkaitan dengan penulisan identitas atau nama yang ada dalam DPS tersebut. Selain nama, bisa juga misalnya tanggal lahirnya yang salah atau alamatnya yang kurang lengkap dan lain sebagainya. Nah, kemudian selanjutnya, selain usul perbaikan yang dimaksudkan tadi, pemilih atau anggota keluarga atau pihak lain yang berkepentingan dapat memberikan usul perbaikan berkaitan dengan informasi tentang pemilih kepada PPS yang meliputi pemilih telah memenuhi syarat berdasarkan PKPU 19 pasal 5 ayat 2. Nah, pemilih telah memenuhi syarat. Kalau kita buka kembali pasal 5 yang sebagaimana yang saya sebutkan tadi, pemilih yang memenuhi syarat dalam pasal 5 ini antara lain genap berusia 17 tahun pada hari pemungutan suara atau lebih, atau sudah atau pernah kawin. Nah, kemudian selanjutnya tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Kemudian berdomisili di daerah pemilihan dibuktikan dengan KTP elektronik, dan dalam hal belum memiliki KTP elektronik bisa menggunakan surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat, dan tidak menjadi atau tidak sedang menjadi anggota TNI maupun juga Polri. Nah, selanjutnya kita kembali lagi ke usul perbaikan. Jadi selain pemilih yang telah memenuhi syarat sebagaimana yang saya uraikan tadi, juga meliputi pemilih sudah atau pernah kawin di bawah usia 17 tahun. Nah, kemudian selanjutnya nanti kita berikan contohnya ya. Selanjutnya
pemilih sudah pensiun dari TNI atau kepolisian, atau pemilih yang berubah status menjadi TNI atau Polri. Nah, kemudian pemilih yang sudah meninggal. Kemudian pemilih tidak berdomisili di desa, kelurahan, atau sebutan lainnya. Tentunya ini juga berdasarkan KTP elektronik ya. Kemudian pemilih terdaftar lebih dari 1 kali. Dan atau pemilih terdaftar tetapi sudah tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana pemilih sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat 2. Nah, jadi kita contohkan. Yang pertama berkaitan dengan pemilih telah memenuhi syarat. Nah, tadi sudah kita jelaskan sesuai dengan pasal 5 ayat 2. Jadi misalnya ada orang usianya sudah di atas 17 tahun. Tapi ketika dilihat DPS namanya belum ada. Nah, dia atau keluarganya atau pihak yang berkepentingan itu bisa mengusulkan perbaikan kepada PPS terhadap DPS yang sudah diumumkan tersebut. Atau misalnya sudah pernah kawin, maksud saya di bawah usia 17 tahun. Nah, ada orang yang misalnya di bawah usia 17 tahun tapi sudah menikah atau pernah menikah atau sudah kawin atau pernah kawin. Nah, tapi belum terdaftar di DPS. Nah, hal ini tentunya juga perlu mendapat tanggapan dari masyarakat untuk nanti dimasukkan ke dalam daftar pemilih sementara. Nah, selanjutnya pemilih sudah pensiun dari TNI Polri. Jadi ketika misalnya pendataan coklit kemarin yang bersangkutan masih aktif sebagai TNI atau Polri. Tiba-tiba setelah penetapan DPS, beliau yang bersangkutan itu ternyata sudah pensiun. Nah, ini kesempatannya untuk didaftarkan sebagai pemilih. Atau misalnya ketika coklit kemarin yang bersangkutan masih masyarakat sipil biasa. Tapi setelah penetapan DPS tiba-tiba diterima misalnya menjadi anggota TNI atau Polri. Nah, tentu tidak lagi memenuhi syarat dan ini bisa dihapus dari daftar pemilih sementara. Selanjutnya pemilih sudah meninggal. Jadi contohnya ketika coklit kemarin masih hidup. Nah, tiba-tiba meninggal setelah penetapan DPS. Nah, tentu ini nanti bisa juga diusulkan untuk dihapus dari daftar pemilih sementara. Kemudian pemilih tidak berdomisili di desa kelurahan. Nah, kemudian ini saya rasa sudah cukup jelas ya. Bisa jadi misalnya ada orang yang berdomisili di daerah lain, KTP-nya daerah lain, tiba-tiba masuk ke dalam daftar pemilih di DPS. Jadi bisa kita hapus ya. Selanjutnya terdaftar lebih dari 1 kali atau ganda. Bisa jadi misalnya saya terdaftar di Kayu Jati, kemudian saya terdaftar juga di Penyambungan 3. Nah, ini kan nanti akan difaktualkan berdasarkan KTP elektroniknya di mana. Nah, kemudian pemilih terdaftar tetapi sudah tidak lagi memenuhi syarat sebagai pemilih. Jadi kan tadi sudah kita uraikan persyaratan pemilih itu sesuai dengan pasal 5 ayat 2 apa-apa saja. Nah, di luar itu misalnya ada nanti bisa diajukan usul perbaikan berupa misalnya nanti dihapus dari daftar pemilih sementara. Nah, itu yang bisa dilakukan oleh masyarakat. Dan tentunya kita juga menghimbau kepada masyarakat untuk aktif dalam melihat daftar pemilih sementara ini atau juga aktif memberikan tanggapan. Nanti akan kita tanggapi itu kalau ternyata benar ya. Nah, setelah tahapan tanggapan masyarakat nanti PPS akan melakukan rapat pleno DPS HP atau daftar pemilih sementara hasil perbaikan yang akan diteruskan nanti sampai ke KPU Kabupaten Mandailing Natal. Jadi kita nanti akan melakukan rapat pleno terbuka tentang penetapan daftar pemilih tetap. Nah, ini nanti akan menjadi acuan bagi kita berapa jumlah pemilih kita sebenarnya. Akan tetapi nanti kalau misalnya ada juga yang belum terdaftar, ini bukan tidak bukan tidak boleh lagi memilih, tapi masih boleh memilih. Yang penting nanti ketika hari pemungutan suara, kalau namanya tidak ada di daftar pemilih tetap, silakan bawa KTP ke TPS.
berdasarkan ketentuan yang berlaku saat ini masih bisa kita layani. Nah, jadi tidak ada masyarakat yang tidak kita layani hak pilihnya sepanjang dokumen kependudukannya ada, ya. Nah, itu barangkali atau sepanjang yang bersangkutan masyarakat atau penduduk Kabupaten Maneng Natal yang dibuktikan dengan KTP elektronik. Nah, itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan pemilihan kita di tahun 2020 ini pemilihan yang sukses walaupun kita berada dalam situasi pandemi COVID-19. Yang pasti tentunya harapan kita masyarakat kita tetap sehat, pilkada berjalan dengan baik, nanti akan menghasilkan pemimpin yang sesuai dengan yang kita inginkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.